Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dibahas mengenai aplikasi atau penerapan sistem persamaan linear 3 variabel di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini masih nyambung dalam video sebelumnya tentang SPLTV. Jadi di video ini kita akan membahas tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan menggunakan konsep SPLTV. Nah, oke. Untuk menyelesaikannya, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memodelkan ke dalam bentuk matematika. Nah, maksudnya itu apa? Nanti ada sebuah soal cerita. Soal cerita itu akan kalian ubah ke dalam bentuk matematika. Jadi kalimat dalam soal cerita kalian ubah menjadi bentuk variabel-variabel atau huruf-huruf, abjad-abjad yang nilainya belum diketahui. Itu namanya bentuk matematika. Nah, yang kedua, menyelesaikan SPLTV menggunakan berbagai metode. Ini sudah dibahas pada video sebelumnya bahwa metode SPLTV itu ada beberapa macam seperti substitusi, eliminasi, atau campuran substitusi dan eliminasi. Nanti ini bisa diselesaikan menggunakan salah satu metode itu. Oke, ini disajikan soal ilustrasi yang pertama. Ada suatu permasalahan di mana Ali, Badar, dan Charlie berbelanja di sebuah toko buku. Lalu Ali membeli 2 buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Ali harus membayar sebesar Rp4.700. Lalu Badar membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, sebuah penghapus. Badar harus membayar sebesar Rp4.300. Dan Charlie membeli 3 buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Charlie harus membayar sebesar Rp7.100. Maka tentukan yang pertama model matematikanya. Lalu yang kedua, harga masing-masing buku tulis, pensil, dan penghapus. Dan yang ketiga, uang yang harus dibayar untuk membeli 2 buku tulis, 4 pensil, dan 3 penghapus. Nah, jika kalian perhatikan di soal ilustrasi ini, ceritanya ada 3 orang anak yang berbelanja di sebuah toko buku. Lalu masing-masing anak ini membeli 3 macam peralatan. Ada buku tulis, pensil, dan penghapus. Nah, untuk menentukan model matematikanya, pertama kita harus memisalkan terlebih dahulu. Misal, nah yang kita misalkan X. Nah, di sini kan ada buku tulis, pensil, dan penghapus. Maka yang dimisalkan X itu karena yang dicari nanti harganya, maka X adalah harga satu buah buku tulis. Lalu Y adalah harga 1 buah pensil, dan Z adalah harga 1 buah penghapus. Nah, karena yang ditanya adalah harga ya nanti, jadi yang dimisalkan itu harga tiap peralatannya. 1 buah buku tulis, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus. Itu permisalannya. Nah, sekarang kita bentuk sistem persamaan linearnya. Jadi karena ada 3 anak, jadi nanti ada 3 persamaan ya. 3 persamaan. Ali, persamaan pertama, Ali membeli 2 buku tulis. Nah, berarti 2 buku tulis itu tadi buku tulis kita misalkan X. Maka di sini persamaannya kita bisa tulis 2X ditambah sebuah pensil Y ditambah sebuah penghapus Z. Dia harus membayar sebesar 4.700. Nah, lalu anak yang kedua adalah Badar.
Badar membeli sebuah buku tulis, berarti ini sebuah buku tulis X, lalu 2 buah pensil 2Y, dan sebuah penghapus. Dia harus membayar sebesar 4.300. Nah, yang ketiga adalah Charlie. Charlie membeli 3 buku tulis, 2 buah pensil, berarti 3 buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Dia harus membayar sebesar 7.100. Nah, inilah yang disebut dengan model matematika. Jadi, model matematika itu sudah dalam bentuk variabel X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R, dan seterusnya. Jadi bentuknya sudah bentuk variabel, itu model matematika. Nah, untuk soal yang B, tentukan harga masing-masing buku tulis, pensil, dan penghapus. Berarti kan kita diminta untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Kita sudah tahu sistemnya, berarti untuk mencari nilai X, Y, dan Z itu sama seperti kita mencari himpunan penyelesaiannya. Kita bisa gunakan metode-metode yang sudah dipelajari dari video sebelumnya. Substitusi boleh, eliminasi boleh, atau campuran. Nah, sekarang kita gunakan metode yang campuran. Pertama, kemarin adalah beri label untuk setiap persamaan. Jadi kita labeli ini persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Oke. Lalu eliminasi, kita pilih 2 persamaan dari 3 persamaan ya. Eliminasi 1 dan 2 misal. 1 dan 2 kita eliminasi, maka ini satunya 2x plus y plus z sama dengan 4.700. Lalu persamaan yang kedua ada x plus 2y plus z sama dengan 4.300. Nah, untuk kita eliminasi pilih salah satu variabel, boleh x, boleh y, boleh z. Nah, kita pilih yang paling mudah saja, yaitu yang memiliki koefisien sama di antara x, y, dan z. Yang memiliki koefisien sama adalah variabel z. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1, itu kan aturannya. Maka ini tidak perlu disamakan lagi koefisiennya, kita langsung kalau tandanya plus, di sini plus kan tandanya sama, maka ini harus dikurangi persamaannya. Jadi 2x kurangi x, x, y dikurangi 2y min y, z nya habis sama dengan 4.700 dikurangi 4.300 sama dengan 400. Nah, ini kita peroleh persamaan baru, kita namai persamaan 4. Oke, sekarang kita pilih lagi 2 persamaan yang lain. Misal kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, oke, persamaan 2 adalah x plus 2y plus z sama dengan 4.300. Persamaan yang ketiga 3x plus 2y plus z sama dengan 7.100. Oke. Pada eliminasi pertama tadi kita mengeliminasi variabel z, sehingga untuk eliminasi yang ini kita juga harus mengeliminasi variabel z. Kita lihat koefisien variabel z di kedua persamaan sudah sama, sehingga kita tidak perlu menyamakan lagi. Langsung kita kurangi karena di sini tandanya sama-sama, plus x dikurangi 3x min 2x, 2y dikurangi 2y habis ya, habis, z dikurangi z juga habis. Nah, kita langsung ketemu ini, berarti 4.300 dikurangi 7.100 negatif, ini 800 ya, yang ini 2.800, sehingga x nya kita peroleh negatif 2.800 dibagi negatif 2, x nya sama dengan 1.400. Nah, sudah ketemu salah satu variabel. Selanjutnya kita bisa substitusikan atau kita masukkan nilai x yang ini
X ini kita substitusikan ke persamaan yang keempat untuk menentukan nilai Y. Maka di sini substitusi X sama dengan 1400 ke persamaan yang keempat. Persamaan keempat berarti yang X min Y sama dengan 400. Berarti X ini kita masukkan ke sini, kita ganti nilai X nya 1400, min Y sama dengan 400. 1400 nya kita pindah ke kanan menjadi 400 dikurangi 1400, negatif Y sama dengan negatif 1000, sehingga nilai Y sama dengan 1000. Nah, oke. Kita sudah menemukan dua nilai X dan Y. Maka selanjutnya untuk menentukan nilai Z, kita substitusikan X dan Y ini ke salah satu persamaan yang ada di sistem. Oke, kita coba ke persamaan yang kedua. Coba ya, substitusi ke persamaan 2. Persamaan 2 ada X plus 2Y plus Z sama dengan 4300. Kalian masukkan nilai X nya 1400, Y nya 2 dikali 1000 karena ini 2Y, plus Z sama dengan 4300. Nah, ini 1400 ditambah 2000 tambah Z sama dengan 4300, sehingga ini menjadi 3400 ditambah Z sama dengan 4300. Z nya kita pindahkan, 3400 pindah ke kanan, 4300 dikurangi 3400 sama dengan 900. Nah, sehingga kita sudah menemukan ini X, Y, dan Z-nya. Nah, karena yang ditanyakan tadi harga masing-masing buku tulis, pensil, dan penghapus, maka kalian kembalikan lagi ke kalimat awalnya. Oke, sehingga kita bisa tuliskan di sini. Jadi, ini untuk yang B tadi. Jadi, harga satu buah buku tulis adalah, tadi yang kita misalkan buku tulis adalah X, berarti 1400 rupiah. Harga satu buah pensil adalah 1000, dan harga satu buah penghapus adalah 900. Nah, gitu. Jadi kalau yang ditanyakan, kalau di soal cerita itu harus kalian kembalikan lagi ke kalimat awalnya, ke kalimat ceritanya, bukan lagi dalam bentuk X, Y, dan Z. Tapi apa yang ditanyakan? Karena yang ditanyakan tadi harga masing-masing buku tulis. Nah, sedangkan kita sudah memisalkan di awal bahwa X itu adalah harga satu buah buku tulis. Berarti kita kembalikan lagi ke kalimatnya. Jadi, jangan lupa jadi harga satu buah buku tulis ini, harga satu buah pensil 1000, dan harga satu buah penghapus 900. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, tentukan uang yang harus dibayar untuk membeli 2 buku tulis, 4 pensil, dan 3 penghapus. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Yang ketiga tadi yang ditanyakan 2 buku tulis, berarti 2 buku tulis tadi kita misalkan 2X, 4 pensil berarti 4Y, dan 3 penghapus. Nah, sekarang X tadi ketemunya 1400, berarti ini 2 kali 1400 ditambah 4 kali 1000 ditambah 3 kali 900. Ya, saya beri kurung biar enak. Nah, 2 kali 1400 2800 tambah 4000 ditambah 2700. Ini kalian jumlahkan menjadi 9000
500. Nah, karena kalimatnya tadi berapa uang yang harus dibayar, jangan lupa di sini jadi uang yang harus dibayar untuk membeli 2 buku tulis, 4 pensil, dan 3 penghapus adalah sebesar berapa? 9.500 rupiah. Oke, untuk soal ilustrasi yang kedua, diketahui 3 bilangan. Rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan lain dikurangi 4. Maka tentukan nilai masing-masing bilangan tersebut. Nah, kalau ada soal seperti ini, pertama yang harus kalian lakukan adalah memisalkan. Oke, saya taruh di sini ya. Kita misalkan karena ada 3 bilangan, kita misalkan supaya tidak bosan X, Y, Z, kita misalkan A, B, C. Oke, A adalah bilangan pertama, lalu B adalah bilangan kedua, dan C adalah bilangan ketiga. Oke, sekarang kita ubah ke model matematikanya. Kita tentukan SPLTV-nya dari kalimat dalam soal cerita itu. Yang pertama, rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Nah, bagaimana cara menentukan rata-rata suatu bilangan atau beberapa bilangan? Rata-rata dari beberapa bilangan adalah jumlah dari beberapa bilangan itu lalu dibagi banyaknya bilangan yang dijumlahkan, begitu kan? Nah, karena ini adalah ada 3 bilangan, maka di sini kita bisa tulis menjadi ketiga bilangan ya. Yang pertama rata-rata A plus B plus C dibagi 3, karena ada 3 bilangan. Ini kan rata-rata kan, rumus rata-rata sama dengan 16. Oke, supaya cantik bentuknya, kita pindahkan 3 itu ke kanan. Ini kita pindah ke sini. Karena ini dibagi, berarti kalau pindah menjadi perkalian. Maka ini A plus B plus C sama dengan 16 dikali 3. 16 dikali 3, A plus B plus C sama dengan 48. Oke, itu untuk kalimat yang pertama. Sekarang kita analisis lagi untuk kalimat yang kedua. Bilangan kedua ditambah 20. Bilangan kedua ini ya, bilangan kedua ditambah 20. Sekarang bilangan kedua tadi kita misalkan siapa? Kita misalkan B. Maka di sini bilangan kedua jika ditambah 20, B plus 20 itu sama dengan jumlah bilangan lainnya. Berarti bilangan selain B, A dan C kita jumlahkan, A plus C. Nah, sekarang kita kelompokkan variabel dengan variabel dan konstanta di ruas yang berbeda. Maka di sini kita bisa 20 tetap di sini, B-nya kita pindahkan ke kanan supaya satu ruas dengan A dan C, maka menjadi A plus C min B. Nah, supaya cantik bentuknya kita urutkan ABC-nya boleh. Maka ini menjadi A min B plus C sama dengan 20. Oke ya. Setelah itu kalimat yang terakhir, bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan lain. Nah, bilangan ketiga yang mana? Bilangan ketiga itu kan C. C itu sama dengan jumlah bilangan lain dikurangi 4. Jumlah bilangan lain berarti A plus B dikurangi 4.
kosong dengan C. Nah, supaya cantik lagi, kita kelompokkan variabel dengan variabel. Maka C-nya kita pindah supaya dia satu ruas dengan A dan B, lalu konstantanya kita pindah ke ruas yang lain. Nah, ini menjadi kalau 4-nya kita pindah ke sini menjadi positif 4, A plus B, C-nya pindah ke kanan menjadi min C. Atau bisa kita tuliskan A plus B min C sama dengan 4. Sehingga kita sudah ketemu 3 persamaan. Kita bisa buat sistemnya. Apa saja tadi? Yang pertama, A plus B plus C sama dengan 48, A min B plus C sama dengan 20, dan A plus B min C sama dengan 4. Nah, setelah itu untuk menentukan nilai masing-masingnya kita bisa gunakan metode yang sudah kalian pelajari. Boleh substitusi, boleh eliminasi, atau metode campuran. Oke, kita gunakan metode campuran. Pertama, beri label untuk setiap persamaan. Ini kita labeli 1, 2, dan 3. Setelah itu kita eliminasi 2 persamaan dari 3 ini ya. Coba kita eliminasi 1 dan 2. Oke. Jadi A plus B plus C sama dengan 48, A min B plus C sama dengan 20. Oke, kita hilangkan salah satu variabelnya. Terserah, boleh A, boleh B, atau boleh C. Coba kita hilangkan B ya. Oke, kita hilangkan B. Lalu kalian lihat aturannya, koefisien yang mau dihilangkan harus sama. Di sini koefisien B-nya 1, di sini juga 1, sudah sama, sehingga kita bisa langsung dikurang atau ditambah tergantung dari tanda yang mau dihilangkan. Karena di sini plus dan di sini min, tandanya berbeda, sehingga ini harus dijumlahkan. Maka A plus A sama dengan 2A, C plus C sama dengan 2C, dan 48 ditambah 20 sama dengan 68. Ini menjadi persamaan yang baru, kita namai persamaan 4. Oke, selanjutnya kita pilih lagi, eliminasi 2 dari 3 lagi. Eliminasi misal 2 dan 3 gitu ya. 2-nya A min B plus C sama dengan 20, 3-nya A plus B min C sama dengan 4. Nah, karena eliminasi sebelumnya sudah mengeliminasi B, sehingga eliminasi yang ini juga harus mengeliminasi variabel B. Kita lihat variabel B sudah sama koefisiennya, sudah. Tandanya berbeda, maka ini dijumlahkan. A ditambah A sama dengan 2A, min B ditambah B habis, C ditambah min C juga habis, sama dengan 20 tambah 4, 24, sehingga kita langsung bisa menemukan nilai A sama dengan 24 per 2 sama dengan 12. Oke, selanjutnya kita bisa substitusikan A ke persamaan yang keempat tadi. Kita substitusi A ke persamaan yang keempat. Tadi nilai A sama dengan, saya tulis di sini ya, A sama dengan 12, persamaannya 2A plus 2C sama dengan 68. Nah, nilai A di sini kita ganti 12, maka 2 dikali 12 ditambah 2C sama dengan 68. 24 ditambah 2C sama dengan 68. 24-nya kita pindah ruas menjadi 68 dikurangi 24, hasilnya adalah 44. Maka C-nya kita peroleh 44 per 2, C-nya ketemu 22. Nah, selanjutnya A sudah ketemu, C sudah ketemu. Sekarang kita menentukan nilai B. Kita bisa mensubstitusikan A dan C ke salah satu persamaan dari ketiga persamaan yang pertama tadi yang ada di sistem. Kita substitusi ke persamaan yang ketiga.
Berarti A plus B min C sama dengan 4. Nah, A-nya kan kita sudah tahu 12, kita ganti 12. B-nya yang kita cari, C-nya 22 sama dengan 4. 12 dikurangi 22 hasilnya min 10 sama dengan 4. Maka B 4 ditambah 10, hasilnya B sama dengan 14. Oke. Nah, karena kita sudah ketemu A, B, C-nya, kita kembalikan ke soal. Soalnya tadi diminta untuk menentukan nilai masing-masing bilangan tersebut. Maka jadi gini ya. Jadi nilai bilangan pertama tadi kan kita misalkan A. Jadi bilangan pertama adalah 12. Bilangan kedua adalah 14 dan bilangan ketiga itu yang C adalah 22. Selesai. Oke, sekarang soal ilustrasi selanjutnya. Jumlah umur ayah, ibu, dan anak adalah 97. 5 tahun yang akan datang, umur ibu sama dengan 3 kali umur anak ditambah 2. Lalu 2 tahun yang lalu, umur ayah sama dengan jumlah umur ibu dan anak dikurangi 5. Maka tentukan umur ayah dan anak sekarang. Oke. Seperti biasa, jika kalian menemukan soal cerita, yang pertama harus kalian lakukan adalah memisalkan. Kita misalkan sini ya, kita misalkan X, kita gunakan X, Y, Z lagi. X adalah umur ayah sekarang. Oke, karena yang ditanyakan itu. Jadi yang dimisalkan itu apa yang ditanyakan. Seperti tadi kalau yang ditanyakan harga, maka yang dimisalkan juga harga. Kalau yang ditanyakan bilangan, ya yang dimisalkan bilangan. Nah, kalau yang ditanyakan umur sekarang, maka yang dimisalkan juga umur sekarang. X adalah umur ayah sekarang. Y adalah umur ibu sekarang. Dan Z adalah umur anak sekarang. Nah, setelah itu kalian ubah ke dalam bentuk matematikanya. Kita cari persamaannya dari kalimat dalam soal cerita. Oke, kalimat yang pertama. Jumlah umur ayah, ibu, dan anak adalah 97. Maka kita jumlahkan umur ayah ditambah umur ibu ditambah umur anak, itu jumlahnya 97. Nah, itu yang pertama. Kalimat kedua, kalian perhatikan ini ya. 5 tahun yang akan datang. Oke, 5 tahun yang akan datang, umur ibu tadi kan kita misalkan Y, itu untuk umur ibu yang sekarang. Berarti kalau 5 tahun yang akan datang, umur ibu adalah Y plus 5, karena yang akan datang 5 tahun yang akan datang, jadi Y plus 5. Umur ibu 5 tahun yang akan datang itu sama dengan 3 kali umur anak, 3 kali umur anaknya. Oke, 3 kali umur anak. Berarti 3 kali umur anaknya tadi, umur anak sekarang adalah Z, berarti 5 tahun yang akan datang umur anaknya adalah Z plus 5 gitu. Ini Z plus 5. Jadi ketika ibu 5 tahun yang akan datang ditambah 5, otomatis anaknya juga 5 tahun yang akan datang juga harus ditambah 5. Jadi ini 3 dikali Z plus 5 ditambah 2. Ini adalah bentuk matematika dari kalimat yang kedua. Oke, sekarang kita selesaikan yang ini dulu. Maka ini Y plus 5 sama dengan ini kita kalikan
Kita kalikan ya. Tadi dari kalimatnya itu yang ini. Nah, sekarang kita selesaikan menjadi 3Z plus 15 plus 2 menjadi Y plus 5 sama dengan 3Z plus 17. Nah, sekarang kita kelompokkan variabel dengan variabel. Maka ini 3Z kita pindah ke kiri dan 5 kita pindah ke kanan menjadi Y min 3Z sama dengan 17 dikurangi 5. Maka menjadi Y min 3Z sama dengan 12. Itu persamaan yang kedua. Oke, sekarang kita lanjutkan mengubah kalimat ketiga. 2 tahun yang lalu umur ayah sama dengan jumlah umur ibu dan anak dikurangi 5. 2 tahun yang lalu berarti kalau umur ayah sekarang X, 2 tahun yang lalu umur ayah adalah X min 2 karena 2 tahun yang lalu. Jadi kalau ada kalimat yang lalu berarti dikurangi, kalau yang akan datang berarti ditambah. Sama dengan jumlah umur ibu dan anak. Oke. Umur ibu 2 tahun yang lalu menjadi Y min 2 ditambah karena dijumlahkan dengan umur anaknya kan. Nah, umur anaknya 2 tahun yang lalu berarti Z min 2. Nah, ini jumlah umur ibu dan dan anak 2 tahun yang lalu. Jadi sama-sama masing-masing umur ibu dan anak dikurangi 2. Lalu jumlah umur ibu dan anak dikurangi 5, berarti ini dikurangi 5. Nah, jadi kalian harus harus bisa untuk memahami kalimat dalam soalnya supaya tidak keliru untuk mengubah ke dalam bentuk matematikanya begitu. Nah, jadi ini yang sekarang kita selesaikan. Maka ini X min 2 sama dengan Y ditambah Z min 2 min 2 min 5. Berarti ini X min 2 sama dengan Y plus Z min 9. Nah, sekarang kita kelompokkan variabel dengan variabel. Maka ini semua pindah ke sini. X min Y min Z sama dengan min 9 min plus 2 ya, karena min 2 pindah ruas menjadi plus 2, sehingga kita peroleh persamaan X min Y min Z sama dengan min 7. Nah, oke. Kita peroleh sistem persamaannya yang berisi 3 persamaan, yaitu apa saja tadi? X plus Y plus Z sama dengan 97. Lalu ini Y min 3Z sama dengan 12. Dan yang terakhir X min Y min Z sama dengan min 7. Oke, sudah ketemu sistem persamaannya. Sekarang yang diminta adalah tentukan umur ayah dan anak. Berarti kan kita harus mencari nilai dari X dan nilai dari Z anaknya, ayah dan anak sekarang. Nah, kita bisa selesaikan menggunakan metode campuran, substitusi eliminasi, atau substitusi atau eliminasi saja. Oke, sekarang kita gunakan metode yang campuran. Maka ini kita labeli persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Oke, karena yang ditanya itu umur X dan Z ya, jadi kita jangan hilangkan X dan Z. Oke, kita eliminasi yang pertama, eliminasi 1 dan 2. Kita eliminasi 1 dan 2. Maka X plus Y plus Z sama dengan 97 dan Y min 3Z sama dengan 12. Oke, kita eliminasi Y-nya. Kita eliminasi Y-nya ya. Y-nya supaya hilang, berarti ini kan sudah koefisiennya sama-sama 1.
maka tidak perlu kita samakan lagi, langsung kita kurangi karena tandanya sama-sama positif. Ini positif, ini juga positif. Nah, oke. Sekarang X min, loh Bu, ini kok tidak ada X? Nah, kalau tidak ada X, kita anggap X-nya itu 0 koefisiennya, gitu. Maka ini X dikurangi 0, karena kan untuk mengoperasikan ini, untuk mengurangi persamaan itu kita harus operasikan variabel yang sejenis, yang sub yang sejenis, variabel yang sama. Karena X harus sama-sama X, sedangkan di sini tidak ada X, maka X-nya kita anggap 0. X dikurangi 0 sama dengan X, Y dikurangi Y habis, Z dikurangi negatif 3Z menjadi plus 4Z sama dengan 97 dikurangi 12, 85. Oke, ini persamaan yang keempat, persamaan yang baru 4. Sekarang kita eliminasi lagi, eliminasi 1 dan 3 misal. Terserah ya, kalian boleh eliminasi 2 dan 3, 1 dan 3 boleh, yang selain ini, yang tidak 2 dan 1 berarti kan, karena sudah dieliminasi yang pertama. Eliminasi 1 dan 3, X plus Y plus Z sama dengan 97, X min Y min Z sama dengan min 7. Karena yang pertama tadi di eliminasi sebelumnya kita sudah mengeliminasi variabel Y, sehingga eliminasi ini kita juga harus mengeliminasi yang Y. Nah, Y-nya koefisiennya sudah sama, sehingga ini langsung kita tambah karena tandanya berbeda. Maka X plus X sama dengan 2X, Y plus min Y habis, Z plus min Z juga habis, sehingga 97 dikurangi 7 hasilnya 90. X nya ketemu 90 per 2 sama dengan 45. Oke, selanjutnya kita bisa substitusikan nilai X tadi. Jadi substitusi X sama dengan kita ketemu 45 ya, ke persamaan yang keempat tadi. Nah, persamaan 4 adalah X plus 4Z sama dengan 85. Sehingga X-nya kita ganti 45 ditambah 4Z sama dengan 85. 45 kita pindah ruas ke kanan menjadi 4Z, 85 dikurangi 45, 4Z nya sama dengan 40, sehingga Z nya kita peroleh 40 per 4, Z nya ketemu 10. Oke, nah sekarang apa kita perlu mencari nilai Y? Nah, tergantung kebutuhan soal, karena soal tadi yang ditanyakan adalah umur ayah dan jumlah umur ayah dan anak, tidak pakai menentukan nilai umur ibunya, maka kita tidak perlu untuk mencari nilai Y. Kalau misal di soal tadi juga diminta untuk menentukan umur ibunya, maka Y-nya juga harus kita cari, karena tidak disuruh di soal, tidak ada perintah di soal menentukan nilai umur ibunya, maka sudah tidak perlu kita cari nilai Y-nya. Kalau mau menentukan nilai Y-nya, Bu, mau menghitung nilai Y-nya boleh terserah, tapi kan itu hanya membuang-buang waktu saja ya kan. Kita gunakan waktu seefisien mungkin sehingga tidak perlu mencari nilai Y-nya. Karena ditanya adalah jumlah umur ayah dan anak. Tadi kan ketemu umur umur ayahnya 45, umur anaknya 10. Berarti kalau jumlahnya itu kan berarti X ditambah Z. Maka 45 ditambah 10 sama dengan 55. Nah, karena ini soal cerita, kembalikan lagi ke kalimat awal di soal cerita. Jadi, jumlah umur ayah dan anak sekarang adalah 55 tahun.
tahun. Nah, seperti itu. Oke, sudah beberapa ilustrasi kita bahas. Jika ada yang kalian kurang pahami atau kurang jelas, bisa kalian tanyakan lagi ke guru kelasnya masing-masing, ke guru matematika kelasnya masing-masing. Ingat, untuk soal cerita ini kalian harus benar-benar memahami setiap kalimatnya sehingga kalian mudah untuk mengubah ke dalam model matematikanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar lagi, direview lagi, dicoba lagi latihan-latihan soalnya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.